Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, kebahagiaan, serta kesuksesan selalu ada pada diri kita. Amin. Nah, Sobat Esmol, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana mengisi EDS SMP atau instrumen EDS PMP yang saya lakukan di sini untuk jenjang SMP, nanti jenjang yang lain juga. Nah, kemarin dapat edaran setiap sekolah harus mengirimkan ada 10 dan satu kepala sekolah, 10 guru dan satu kepala sekolah yang mengisi instrumen EDS ini. Nah, ini tentu kita masuk ke Play Store dulu. Kita install aplikasi EDS-nya. Sesuai jenjang kita, ini SMP, EDS SMP, instrumen EDS PMP SMP. Pemetaan mutu pendidikan, saya ambil yang SMP. Nah, saya ngajar di SMP untuk SMA, SD dan lain sebagainya menyesuaikan ya. Nah, install. Nah, ini nanti setelah kita install, pengisiannya dianjurkan dalam keadaan offline. Nah, kemarin saya sudah menginstal dan mengisi secara online. Nah, yang harus mengirim nanti di-share dulu ke lewat pengelola dapodik sekolah atau proktor sekolah. Nah, untuk itu cara pengisiannya kita harus offline kan data kita. Oke? Nah, di sini saat kita pertama kali install selesai, itu akan keluar logo seperti ini. PMP Disdagmen, instrumen luring jenjang SMP EDS Disdagmen. Ingat, secara luring. Oke. Nah, kita izinkan pengambilan data. Nah, kuesioner pemetaan mutu 2020 jenjang SMP. Ini yang saya ambil untuk jenjang SMP. Nah, setiap sekolah dapat memberdayakan tim penjamin mutu pendidikan sekolah atau TPMPS agar dapat mengawal proses pengumpulan data informasi pemetaan mutu berjalan secara optimal. Ini bisa dibaca, kepala sekolah dan tim yang terlibat mengisi hendaknya mempelajari secara seksama setiap butir pernyataan sesuai yang dilakukan. Nah, di sini nanti butir-butirnya ada 147 pertanyaan pada instrumen ini yang untuk guru, kepala sekolah juga nanti. Nah, bentuknya sini ini bentuk frekuensi atau bentuk nanti ada jawaban yang membutuhkan jawaban 1 skala 1 sampai 7. Petunjuk jawaban untuk skala Likert, yaitu bentuk tingkatan contoh sangat tidak dipenuhi, sebagian besar tidak terpenuhi, agak tidak terpenuhi. Itu skalanya sampai yang paling 7, yang paling bagus sangat terpenuhi. Dan untuk bentuk frekuensi dari tidak pernah, sangat jarang, hingga skala ke-7 itu selalu atau setiap saat. Nah, oke, langsung kita mulai. Sebelum memulai ini yang perlu kita siapkan yaitu nanti kita mengisi sini peran identitas sebagai guru. Ini saya contohkan sebagai guru, atau ini bisa diklik kepala sekolah atau guru. Nah, itu setelah kita pilih, kita klik lanjut ini ke samping, klik. Nah, ini kita butuhkan NPSN kita. Nah, NPSN dari sekolah perlu disiapkan serta nanti NUPTK. Nah, yang kita perlukan data diri kita yaitu sebagai guru, dan kita perlukan NPSN, serta kalau guru dan kepala sekolah harus memiliki NUPTK atau NIK, nomor induk kependudukan, nomor KTP kita. Nah, itu kita isikan saat mengisi ini. Dua data itu yang kita butuhkan. Untuk itu teman-teman harus mau mempersiapkan dulu apa itu NPSN serta NUPTK atau nomor induk kependudukan. Ini email, yang ketiga email kita yang aktif. Bisa mungkin yang
terdata di Dapodik. Oke. Ini ada peringatan email akun Dapodik operator Dapodik. Diisikan dengan surat elektronik aktif. Lanjut. Samping komponennya ini pertanyaan-pertanyaannya. Nah, skala frekuensi ini kebetulan kemarin saya sedikit sudah menilai. Udah setelah diisi, ingat ini agar bisa kembali ke posisi semula nanti. Setiap kita telah mengisi, ingat agar bisa kembali. Setiap kita telah mengisi, silahkan diklik tanda save di atas, di tengah ini. Tanda biru, kali ini tanda disket ya, zaman dulu diklik tanda save. Nah, karena pertanyaan terlalu banyak dan membutuhkan waktu banyak, ini harapannya setelah mengisi bisa save, misalkan tidak harus selesai dalam satu waktu, kita bisa buka kembali dan bisa membuka file yang telah kita isi. Nah, misalkan kalau tidak di save, kadang terjadi error, itu nanti data yang kita isikan tadi belum ke save dan kita harus mengulangi dari awal lagi. Padahal jumlah pertanyaannya cukup banyak. Nah, sebenarnya tipsnya cuman itu. Terakhir nanti disimpan dikirim ke operator sekolah, dan nanti yang profile dan upload itu lewat operator sekolah. Nah, untuk kembali ini menu navigasinya dah terus sampai akhir, dan sampai pertanyaan ke terakhir itu tanda percepat space serta di paling bawah. Intinya untuk kembali ke pertanyaan sebelumnya. Nah, ini pertanyaan kembali. Nah, cuman itu ingat setelah selesai jangan lupa klik tombol save tanda disket di situ. Nah, oke, sedang menyimpan jawaban. Nah, begitu sudah menyimpan jawaban kayak gini, nah kita misalkan saya keluar dulu ya. Ya, keluar dulu, ini file berhasil disimpan. Misalkan saya keluar, ini saya open lagi. Ini misalkan udah terinstall, saya masuknya nggak harus lewat Play Store. Ini tinggal kita open lagi. Apabila kita sudah menyimpan data kita tadi, data udah ke save, itu kita tinggal ambil atau melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita tunggu. Nah, ini terjadi error connection. Ini karena tadi ada data error connection kayak gini. Ini saat tidak ada connection. Kalau kita tadi pakai sinyal ngisinya, harusnya dalam keadaan luring atau tanpa sinyal.